wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk selalu berpuasa di bulan Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk bercerita mengenai kerajaan Saba dan keberkahannya karena mengabdikan dirinya kepada Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang saat itu memerintah di negeri Kan'an dan juga Ratu Bilqis yang memerintah di kerajaan Saba. Ketika mendengar kabar dari burung hudhud bahwa ada sebuah negeri yang masih menyembah matahari yang dipimpin oleh seorang ratu dan negeri tersebut merupakan negeri yang makmur. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus burung hudhud untuk membawa surat kepada Ratu Bilqis di negeri Saba. Di dalam surat tersebut tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alayya wa'tuni minal muslimin. Dan surat Nabi Sulaiman tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml. Kata Bismillahirrahmanirrahim pada surat An-Naml menjadikannya dua kali disebut, ketika di awal surat dan ketika surat Nabi Sulaiman alaihissalam atas Ratu Bilqis. Dan hal ini melengkapi 114 kali diucapkannya lafaz al-basmalah di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman menuliskan ala ta'lu alayya, maka berserah dirilah engkau kepadaku, wa'tuni minal muslimin, dan datanglah engkau kepadaku dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat menerima surat tersebut, hal yang pertama dilakukan oleh Ratu Bilqis adalah berdiskusi dengan Perdana Menterinya. Lalu yang kedua, Ratu Bilqis pada saat itu mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dengan utusan itu membawa perhiasan dan harta duniawi. Lalu ketika mendengar kabar bahwa ada pasukan yang membawa harta duniawi tersebut, respon Nabi Sulaiman adalah mengatakan kepada para pasukannya, bangunkanlah aku sebuah istana yang membuat mereka takjub. Lalu ketika sampai di negeri Kan'an, pasukan tersebut melihat kerajaan yang begitu megah. Akhirnya mereka bertolak kembali ke Saba dan melaporkan peristiwa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mendengar kabar tersebut, respon Ratu Bilqis adalah mereka harus segera menemui Nabi Sulaiman alaihissalam di negeri Kan'an. Ketika mendengar kabar tersebut, Raja Sulaiman kembali mengatakan kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Yang pertama dijawab oleh Ifrit, dia mengatakan bahwasanya aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia berdiri. Dan yang kedua, ada yang mengatakan ilmu minal kitab, orang ahli ilmu yang paham tentang kitab-kitab mengatakan bahwasannya aku akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan mata. Ketika Ratu Bilqis memasuki istana Nabi Sulaiman, beliau menyingkap sedikit gaunnya, khawatir gaunnya itu tersebut basah. Karena di mata Ratu Bilqis, beliau melewati air. Karena pada saat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun istananya dengan dibalut kaca, lantai sebagai kaca yang nyaris tidak ada pemisah di antaranya. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Ratu Bilqis memeluk ajaran Islam pada saat itu, lalu menyerahkan kerajaannya dan menyerahkan dan mengabdikan dirinya kepada Baitul Maqdis. Allah akhirnya mengabadikan di dalam surat Saba menyebutkan bahwa negeri Saba ini merupakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dikarenakan ketakwaan kepemimpinannya, ketakwaan rakyatnya, Allah menganugerahkan kesejahteraan kepada mereka, dan juga Allah menganugerahkan kesejahteraan ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka juga mengabdikan dirinya kepada Baitul Maqdis. Yang pada saat itu negeri Saba ini merupakan negeri pengekspor terbesar gandum di dunia pada saat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada momentum Ramadan ini, selain meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah putus untuk mendoakan para saudara, para kaum muslimin dan muslimat yang berada di negeri Palestina sana.
Allah Subhanahu wa taala sangat mudah membolak-balikkan keadaan karena pada akhirnya negeri Sabah ini merupakan negeri yang tidak lagi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dikarenakan apa? Dikarenakan pemimpin serta rakyatnya tidak lagi beriman, tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ke-17 Ramadan ini. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa agar mencapai fitri pada awal Syawal nanti. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.